Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septrianti Nurul Ma'wiyah dengan NIM 220407501042 dari kelas M01 mata kuliah Kapita Selekta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kapita Selekta. Tekanan akademik di perguruan tinggi meliputi tuntunan tugas yang berat, persaingan antar mahasiswa, dan ekspektasi yang tinggi dari dosen dan orang tua. Sementara itu, tekanan sosial mencakup kesulitan menjaga hubungan sosial dan perasaan tidak nyaman di lingkungan sosial. Dampak dari tekanan ini dapat berupa stres, kecemasan, depresi, dan resiko tinggi terhadap gangguan kesehatan mental yang serius. Oleh karena itu, strategi yang efektif diperlukan untuk membantu mahasiswa mengelola tekanan ini. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Selain itu, memperkuat dukungan sosial, mengembangkan keterampilan manajemen waktu dan stres, serta memperluas layanan kesehatan mental di lingkungan kampus juga menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Program-program pendidikan dan intervensi yang terintegrasi dengan kurikulum akademis juga dapat membantu mahasiswa mengelola tekanan akademik dengan lebih efektif. Salah satu tantangan yang kini semakin terlihat adalah adanya pergeseran nilai dan norma pendidikan karakter yang ditandai dengan menurunnya rasa hormat siswa terhadap guru. Beragam kasus ketidakhormatan terhadap guru di Indonesia telah mencuat dan menjadi sorotan publik, mencerminkan tantangan besar dalam dunia pendidikan. Beberapa kasus mencangkup tindakan siswa yang secara verbal maupun fisik melecehkan guru, seperti insiden siswa memaki atau meremehkan guru di ruang kelas. Bahkan ada laporan siswa yang berani mengancam atau melakukan kekerasan terhadap guru karena masalah sepele. Selain itu, perilaku tidak sopan seperti menggunakan ponsel saat pembelajaran berlangsung, berbicara tanpa izin, atau sengaja mengabaikan instruksi guru juga kerap ditemukan. Di sisi lain, penggunaan media sosial semakin memperburuk situasi, di mana siswa dengan bebas mengunggah konten yang meremehkan guru atau menyebarkan ujaran negatif tentang mereka. Kasus-kasus ini tidak hanya merusak wibawa guru, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang jauh dari nilai etika dan moral yang seharusnya menjadi dasar pendidikan. Kondisi ini menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif dan jauh dari nilai-nilai etika yang seharusnya dijunjung tinggi. Ditambah dengan adanya anggapan bahwa guru hanya bertugas untuk melayani siswa, muncul dalam berbagai interaksi yang menunjukkan sikap tidak sopan, mulai dari tidak memperhatikan saat pembelajaran, berbicara sembarangan tanpa izin, hingga meremehkan instruksi yang diberikan oleh guru. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam kurikulum, guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna penting bagi guru-guru untuk mendorong diskusi serta refleksi terkait isu-isu etika yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari guna membangun kesadaran moral mereka. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang kompetitif di era globalisasi yang penuh tantangan. Selain itu, menciptakan suasana belajar yang mendukung di mana siswa merasa aman untuk berbicara dan saling menghormati perbedaan pandangan menjadi langkah yang sangat penting. Melalui pendekatan pembelajaran aktif seperti simulasi peran dan analisis kasus, siswa dapat lebih memahami dan merasakan berbagai dilema etis yang memungkinkan dalam
Melalui pendekatan pembelajaran aktif seperti simulasi peran dan analisis kasus, siswa dapat lebih memahami dan merasakan berbagai dilema etis yang mungkin muncul dalam kehidupan mereka. Keterlibatan orang tua, komunitas dalam pembelajaran etika juga dapat membantu memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan adanya kode etik yang jelas serta penerapan sanksi dan penghargaan, guru dapat menanamkan rasa tanggung jawab sosial pada siswa untuk menunjang semua inisiatif ini. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru sangatlah penting agar mereka dapat terus meningkatkan kemampuan dalam mengajarkan nilai-nilai etika. Melalui berbagai upaya ini, guru memainkan peran besar dalam membentuk karakter siswa, mempersiapkan mereka menjadi individu yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai etika di masyarakat. Masalah selanjutnya adalah masalah pendidikan inklusif, yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap sekolah yang berkurikulum inklusif. Banyaknya terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia seiring berjalannya waktu. Banyak kekurangan yang terlihat di dalam pelaksanaannya terkait dengan komponen keberhasilan kebijakan pendidikan inklusif. Kurangnya perhatian dari pemerintah terkait dengan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif membuat sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif berusaha sendiri untuk tetap menerima anak berkebutuhan khusus di sekolahnya dengan menyiapkan sendiri segala sesuatu sebatas kemampuan sekolah. Untuk perekrutan GBK, hendaknya pihak sekolah melakukan proses rekrutmen tersebut agar sekolah memilih GBK yang ahli di bidangnya dengan latar belakang pendidikan yang sesuai untuk membimbing atau mendidik ABK sesuai dengan kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Guru kelas saja tidak cukup untuk bisa membimbing ABK. Seharusnya sekolah mempunyai guru BK yang dapat membantu GBK, guru kelas, dan orang tua dalam memberikan pelayanan untuk ABK di sekolah. Sekolah juga bisa bekerja sama dengan lembaga yang sesuai diakui memberikan keahlian dan pendidikan khusus untuk orang-orang yang ingin menjadi GPK. Jika sekolah tidak memiliki dana untuk menerima GPK menjadi staf guru di sekolah, maka pihak sekolah bisa mengajukan permohonan kepada pemerintah atau instansi terkait agar mendapatkan bantuan. Sebagai sekolah inklusi yang sudah 10 tahun melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi, seharusnya sekolah ini, yaitu SD Negeri 13 Jambi, memiliki fasilitas sarana prasarana yang lengkap yang bisa mendukung atau menunjang kelancaran dan keberhasilan ABK dalam mengembangkan potensinya, karena setiap ABK memiliki kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Pemerintah dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seharusnya lebih mendukung sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana, sehingga pendidikan inklusif dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan.